Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Salma Arifa dengan 3 digit NIM terakhir 030 dari kelas TIF 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek game yang saya buat. Game ini saya beri nama Garden Glade. Jadi konsep game ini adalah endless runner, di mana karakter utama akan terus bergerak tanpa berhenti, dan pemain harus bertahan selama mungkin dengan cara menghindari rintangan serta mengumpulkan koin untuk mendapatkan skor. Di dalam game ini, pemain bisa melompat untuk menghindari musuh seperti burung yang terbang dan juga siput yang berada di tanah. Selain itu, ada koin yang muncul secara acak untuk dikumpulkan. Dan semakin lama pemain bertahan, kecepatan game akan semakin meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya. Program dimulai dengan mengimportkan beberapa library penting. Pygame digunakan sebagai inti utama untuk membuat game. SJS dipakai untuk mengatur sistem program seperti keluar dari game. Dan dari random diambil radit dan choice untuk menghasilkan posisi atau variasi secara acak pada objek dalam game. Setelah itu ditentukan beberapa konstanta yang menjadi dasar dunia game. Yang pertama, length, berisi posisi jalur yang bisa dipakai oleh objek. Selanjutnya, ground Y dan ceiling Y, mengatur batas bawah dan atas pergerakan karakter. Selanjutnya, width dan height, menentukan ukuran layar game, yaitu 800 x 400 pixel. Selanjutnya, dibuat sebuah kelas dasar bernama GameObject. Kelas ini berfungsi sebagai induk dari semua objek dalam game. Di dalamnya terdapat atribut isAlive yang menandakan apakah objek masih aktif atau sudah dihapus dari game. Lalu ada fungsi draw yang bertugas menampilkan objek ke layar. Namun sebelum digambar, dicek terlebih dahulu apakah objek tersebut memiliki atribut image dan range. Jika iya, maka gambar akan ditampilkan menggunakan surface split. Kemudian ada fungsi kill yang berfungsi untuk menonaktifkan objek dengan mengubah isAlive menjadi false. Setelah itu masuk ke kelas player yang merupakan karakter utama dalam game dan mewarisi game objek. Pada bagian init, semua aset pemain dimuat. Ada 2 gambar animasi berjalan dan 1 gambar saat lompat. Index digunakan untuk mengatur frame animasi. Image awal diambil dari frame pertama walk animation. Selanjutnya range digunakan untuk menentukan posisi awal pemain, yaitu di x80 dan di ground. Selanjutnya variabel velocity Y digunakan untuk mengatur kecepatan gerak vertikal pemain, sedangkan jump sound digunakan untuk efek suara saat melompat. Selain itu ada space was preset yang berfungsi untuk mencegah loncatan ganda ketika tombol spasi ditekan terus-menerus. Selanjutnya masuk ke fungsi input. Di sini sistem membaca input keyboard dengan pygame key get preset. Jika tombol space ditekan, maka dicek apakah sebelumnya tombol itu belum ditekan. Jika benar, maka pemain diberikan kecepatan ke atas dengan nilai -8
dan suara lompat akan diputar. Setelah itu status page was pressed diubah menjadi true agar loncatan tidak terjadi berulang-ulang selama tombol ditahan. Namun jika tombol tidak ditekan, maka status page was pressed direset menjadi false dan gravitasi mulai bekerja dengan menambah velocity y secara bertahap sebesar 1. Untuk mencegah kecepatan jatuh terlalu besar, velocity y dibatasi maksimum sampai 12. Selanjutnya, fungsi move bertugas menggerakkan posisi pemain berdasarkan velocity y. Nilai velocity ini ditambahkan ke posisi y pada range. Kemudian dilakukan pengecekan batas atas dan batas bawah, maka posisinya dikembalikan ke batas atas. Jika pemain melewati ceiling, maka posisinya dikembalikan ke batas atas dan kecepatannya direset menjadi 0. Jika pemainnya menyentuh tanah, yaitu ground, maka juga dipaksa kembali ke ground dan kecepatannya dihentikan. Masuk ke fungsi animation. Jika pemain sedang berada di udara, yaitu ground, maka gambar yang dipakai adalah jump image. Namun jika berada di tanah, maka animasi berjalan diaktifkan dengan cara indeks bertambah secara bertahap. Ketika indeks melewati jumlah frame, maka akan direset kembali ke 0 agar animasi looping. Selanjutnya, semua fungsi tadi digabung dalam update sehingga setiap frame game akan menjalankan input, move, dan animation secara berurutan. Selanjutnya ada class obstacle, yaitu rintangan dalam game. Obstacle juga mewarisi game object. Di bagian ini, jenis obstacle ditentukan melalui parameter type. Jika tipe adalah fly, maka digunakan speed serangga terbang dengan posisi y di udara, yaitu 210. Jika bukan, maka digunakan snail atau siput yang berada di tanah dengan posisi y sama dengan ground y. Setiap obstacle memiliki frame animasi sendiri. Indeks untuk animasi, image awal serta range yang posisinya diacak di luar layar kanan dengan rentang 900 sampai 1100 agar muncul secara tidak langsung di layar. Selanjutnya pada fungsi update obstacle, animasi frame dijalankan dengan menaikkan indeks secara perlahan. Obstacle juga bergerak ke kiri dengan mengurangi posisi X sesuai speed yang diberikan. Jika obstacle sudah keluar dari layar sebelah kiri, maka objek akan dihapus menggunakan kill agar tidak membebani memori. Terakhir, selanjutnya ada class coin, yaitu objek koin yang bisa dikoleksi pemain. Pada bagian init, gambar koin dimuat dan posisi ditentukan berdasarkan parameter X dan Y. Koin juga menggunakan range untuk posisi di layar. Pada fungsi update, koin bergerak ke kiri mengikuti speed yang sama seperti obstacle. Jika koin sudah keluar dari layar, maka koin juga dihapus dengan fungsi kill.
Selanjutnya ada kelas utama bernama game, merupakan pusat pengendali seluruh alur permainan. Saat objek game dibuat, metode init langsung dijalankan untuk melakukan semua proses inisialisasi awal. Pertama, sistem Pygame diaktifkan menggunakan Pygame init dan Pygame mixer init. Untuk mengaktifkan grafis dan audio, kemudian dibuat jendela permainan dengan ukuran tertentu melalui Pygame display set mode, serta diberi judul Garden Glitch. Selanjutnya, game memuat berbagai aset penting seperti font, gambar langit dan tanah, serta mengatur posisi awal background dengan variabel skyx dan groundx. Ini digunakan untuk menciptakan efek gerakan latar belakang agar terlihat seperti karakter sedang bergerak maju. Kecepatan latar juga diatur melalui sky speed dan ground speed, sementara game speed digunakan sebagai kecepatan utama seluruh objek di dalam game dan nantinya akan meningkat seiring skor bertambah. Setelah itu dibuat objek utama permainan, yaitu player serta dua list kosong untuk menampung obstacle dan koin. Game juga menyimpan status apakah permainan sedang aktif melalui game aktif serta variabel skor dan waktu mulai. Bagian audio diinisialisasi dengan efek suara koin dan musik latar. Musik dicoba diputar secara looping dan jika gagal, program tetap berjalan tanpa error. Kemudian terdapat sistem event timer dari Pygame, yaitu obstacle timer dan coin timer, yang secara otomatis memunculkan rintangan setiap 1,5 detik dan koin setiap 1,2 detik. Di luar konstruktor terdapat beberapa fungsi penting. Yang pertama ada dev play game musik, digunakan untuk memutar ulang musik latar saat game dimulai atau di reset. Selanjutnya dev update speed, digunakan untuk meningkatkan kesulitan game secara bertahap. Semakin tinggi skor pemain, semakin cepat game berjalan, tetapi dibatasi maksimal agar tetap bisa dimainkan, yaitu dibatasi sebanyak 12. Selanjutnya ada fungsi is save coin position dan get save land, digunakan untuk memastikan koin tidak muncul di tempat yang terlalu dekat dengan rintangan. Ini membuat gameplay lebih adil dan tidak terlalu sulit. Selanjutnya ada dev spawn coin land, bertugas membuat deretan koin dalam satu jalur dengan pengecekan posisi aman agar tidak bertabrakan dengan obstacle. Selanjutnya fungsi collision, mengecek apakah pemain menabrak rintangan. Jika terjadi tabrakan, semua obstacle dihapus, musik berhenti, dan game dinyatakan tidak aktif atau game over. Sedangkan coin collision mengecek apakah pemain menyentuh koin. Jika iya, koin dihapus, suara koin dimainkan, dan skor koin bertambah. Ada juga coin obstacle collision, yang memastikan koin tidak muncul atau bertahan jika bertabrakan dengan rintangan. Selanjutnya ada dev reset, digunakan untuk memulai ulang permainan, mengatur ulang skor waktu, lalu objek, dan memulai musik kembali.
Selanjutnya ada Dev Handle Events, menangani input dan event games. Jika pemain menutup jendela, game keluar. Jika game aktif, maka obstacle dan koin akan di-spawn sesuai timer. Jika game belum aktif, pemain bisa menekan space untuk memulai ulang. Selanjutnya ada Dev Draw Background, yaitu menciptakan efek scrolling pada langit dan tanah agar terlihat seperti dunia bergerak. Posisi background terus digeser ke kiri dan di loop ulang. Selanjutnya ada Dev Draw Menu, menampilkan tampilan awal atau game over, termasuk judul game, yaitu Garden Glide, karakter, lalu serta instruksi atau skor terakhir pemain, dan juga koin. Selanjutnya ada Dev Draw Game. Ini inti gameplay. Di sini background digambar, kecepatan diperbarui, semua objek player, obstacle, koin diupdate, lalu dicek apakah terjadi tabrakan. Setelah itu, objek yang sudah mati dihapus dari list, dan semuanya digambar ulang ke layar. Skor juga dihitung berdasarkan waktu bermain. Yang terakhir ada fungsi run. Dev Run adalah loop utama game. Di sini program berjalan terus-menerus, menangani event, menggambar game atau menu sesuai kondisi, lalu memperbarui layar dengan 60 fps menggunakan clock tick. Selanjutnya ada if name sama dengan main. Game run, yaitu memastikan game hanya berjalan saat file dijalankan langsung. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.